Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ika Gusriani, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, izin memperkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini saya Siftin Upinia dengan NPM 054 selaku moderator, dan rekan-rekan saya, Chandra Fikri Rosyadi dengan NPM 026, Destrio Kurniawan dengan NPM 092, Jenny Artika NPM 066, Reza Ainur Rahma NPM 056, Siti Permata NPM 032, dan terakhir Yulita Aditya Putri NPM 036. Baik, kita mulai saja diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang hak asasi manusia dan kewajiban. Poin pertama akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi HAM secara umum. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. HAM diakui secara universal dan merupakan perlindungan moral dan hukum terhadap kekerasan, perampasan, dan penganiayaan. Setiap manusia berhak atas kebebasan dan kehidupan yang layak tanpa tekanan. HAM dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 10 Desember 1948 dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak asasi kepada seluruh masyarakat dunia dan menghormati serta menegakkan HAM. Negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk menghormati, menghargai, dan menegakkan HAM. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menjaga dan menegakkan HAM, agar setiap orang dapat menjalani kehidupan yang lebih bebas dan layak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Destrio. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi HAM dan kewajiban secara umum. Kewajiban adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai aturan, hukum, atau moral yang berlaku. Kewajiban ini bersifat penting dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat karena menciptakan tatanan dan harmoni sosial. Setiap individu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Kewajiban juga berkaitan erat dengan hak. Ketika seseorang memenuhi kewajiban dengan baik, ia berhak mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, kewajiban tidak hanya merupakan tanggung jawab, tetapi juga langkah awal untuk mendapatkan hak dan pengakuan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang makna carta, Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang makna carta. Makna carta yang dalam bahasa Latin berarti piagam besar untuk kebebasan adalah dokumen bersejarah yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215. Piagam ini merupakan hasil dari perselisihan antara Raja John dari Inggris dengan para baron dan paus. Makna carta membatasi kekuasaan absolut monarki dengan mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak, menghargai prosedur legal tertentu, dan menerima bahwa keinginannya dapat dibatasi oleh hukum. Dokumen ini menjadi langkah awal dalam pembuatan hukum konstitusional dan dianggap sebagai tonggak penting dalam perjuangan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari makna karta itu sendiri. Yang pertama yaitu kemerdekaan gereja. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Kedua, hak penduduk kerajaan. Raja berjanji pada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak tertentu. Ketiga, hormat petugas keamanan dan pemungutan pajak. Para petugas keamanan dan pemungutan pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, perlindungan hukum. Polisi atau jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Yang kelima, perlindungan terhadap penahanan.
Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, atau dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum yang sah. Yang keenam, koreksi kesalahan. Jika seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Yang ketujuh, pembatasan kekuasaan raja. Kekuasaan raja harus dibatasi oleh hukum. Yang terakhir, prioritas hak asasi manusia. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan politik, dan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah periode pergolakan politik dan sosial yang radikal di Prancis antara tahun 1789 hingga tahun 1799 yang memiliki dampak signifikan terhadap sejarah Prancis dan Eropa. Revolusi ini dimulai dengan ketidakpuasan terhadap monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad dan dipelihara oleh krisis keuangan yang melanda negara tersebut. Pada tahun ini, serbuan massa ke penjara Bastille menandai titik awal revolusi yang kemudian diikuti oleh serangkaian peristiwa penting seperti Sumpah Lapangan Tenis, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, serta penggulingan Raja Louis. Revolusi ini menggulingkan feudalisme, aritokrasi, dan monarki absolut, menggantikannya dengan prinsip-prinsip baru seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Revolusi Prancis juga memicu ketakutan di kalangan monarki lain di Eropa dan mempengaruhi perjuangan hak asasi manusia di seluruh dunia. Kemudian, Deklarasi HAM dan Warga Negara pada Revolusi Prancis tahun 1789. Deklarasi ini menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Prinsip-prinsip ini dinyatakan dalam deklarasi ini seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, menjadi nilai-nilai konstitusional dalam hukum Prancis dan berpengaruh luas terhadap perkembangan hukum internasional. Deklarasi ini juga menginspirasi banyak negara lain untuk mengadopsi prinsip-prinsip serupa dalam konstitusi dan hukum mereka sendiri. Revolusi Prancis menunjukkan bahwa HAM harus dihormati dan dilindungi bahkan di hadapan kekuasaan monarki yang absolut. Ini membuka jalan bagi masyarakat modern untuk mengakui dan menegakkan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan hukum dan politik yang adil dan demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Baik, terima kasih. Revolusi Amerika. Revolusi Amerika yang berlangsung dari tahun 1765 hingga 1783 adalah perjuangan koloni-koloni Inggris di Amerika Utara untuk meraih kemerdekaan dari kekuasaan Inggris. Revolusi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap pajak dan kebijakan yang diberlakukan oleh Inggris tanpa representasi politik yang menandai dari koloni di parlemen Inggris. Peristiwa penting seperti Boston Tea Party pada tahun 1773 menandai titik awal perlawanan, di mana warga koloni memprotes dengan membuang muatan teh ke pelabuhan Boston. Lanjut. Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diadopsi pada 4 Juli 1776 menegaskan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak tertentu yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini sangat berpengaruh dalam mengilhami gerak kemerdekaan dan demokrasi di seluruh dunia.
serta menjadi fondasi bagi pengakuan dan perlindungan HAM di banyak negara. Revolusi Amerika juga berdampak pada penyebaran ide-ide liberal dan konsep HAM ke Amerika, yang kemudian mempengaruhi revolusi dan perubahan sosial politik di benua tersebut. Ini menunjukkan bahwa revolusi Amerika bukan hanya peristiwa penting dalam sejarah Amerika, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam sejarah HAM global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sitin. Baik, terima kasih. Pasal-pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban. Pasal 27, pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 1 menegaskan kesamaan semua warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ayat 3 menyatakan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 berisi serangkaian hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28A, 28J menjabarkan berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, hak atas informasi, dan lain-lain. Pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lanjut. Pasal-pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban. Pasal 30 ayat 1 dan 2 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ayat 3 dan 4 menegaskan kewajiban negara untuk menunjukkan pendidikan. Pasal 32 menjelaskan hak warga negara untuk melestarikan kebudayaan dan memajukan nilai budaya dalam kemajuan peradaban. Pasal 33 ayat 1 sampai 3 mengatur perekonomian nasional dengan prinsip demokrasi ekonomi. Ayat 4 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 34 ayat 1 menyatakan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ayat 2 dan 3 menegaskan kewajiban negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan pelayanan kesehatan yang layak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke. Berdasarkan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban, pasal-pasal tersebut merupakan turunan dari undang-undang. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ayat 3 berkaitan dengan Undang-Undang Pertahanan yang mengatur kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Pasal 28 hingga pasal 28J berbagai undang-undang yang berkaitan dengan HAM seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pendidikan. Pasal 29 ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang tentang penyiaran dan Undang-Undang tentang kebebasan beragama. Pasal 30 ayat 1 dan 2 berkaitan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2 berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 berkaitan dengan Undang-Undang Kebudayaan. Pasal 33 ayat 2 dan 3 berkaitan dengan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 34 berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Sosial. Kembali ke moderator. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi dari diskusi kita tadi dapat saya simpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan fondasi yang penting menjamin kebebasan dan keadilan bagi setiap individu. Sementara kewajiban memastikan bahwa kita bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini esensial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku, saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari awalan.